Oke teman-teman, kali ini masih di edisi membahas soal TPB. Kita akan coba membahas lagi soal lain yang berada pada subtopik integral trigonometri. Langsung saja kita lihat, ini soal yang diberi nomor 5. Di soal ini kita diminta untuk menentukan hasil integral yang itu, dari batas 0 sampai pi per 4 terhadap cos x dikali sin 5x dx. Nah, soal ini sebenarnya cukup mudah untuk dikerjakan, asalkan teman-teman tahu mengenai sifat trigonometri untuk perkalian. Perkalian antara kosinus dengan sinus. Di sini mungkin aku akan review sedikit salah satu sifat trigonometri atau identitas trigonometri tentang perkalian, yaitu ketika ada cos alfa dikali dengan sin beta, nilainya itu akan setara dengan setengah dikalikan apa? Keseluruhan ini, sin alfa tambah beta dikurang sin alfa minus beta. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman tidak ingat dengan ini, teman-teman harus ingat tentang identitas penjumlahan sudut. Jadi sinus alfa tambah beta, teman-teman bisa bongkar jadi sinus alfa cos beta ditambah sinus beta cos alfa. Kemudian teman-teman modifikasi, gabungkan dengan sinus alfa minus beta, sedemikian sehingga bisa menemukan tersisa cos alfa sinus beta. Gitu. Itu penurunannya mungkin ada di pembahasan yang lain, tidak saya bahas di sini. Kali ini kita langsung pakai saja identitas ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu kita berusaha memecah integral ini. Langsung aja kita coba lihat ya. Berarti batasnya tetap, di sini tidak akan berubah, yaitu dari 0 sampai pi per 4. Nah, yang berubah di dalamnya, ini kita ubah kalau cos x sin 5x, berarti alfanya itu x, betanya itu 5x, di sini berubah jadi setengah, dalam kurung, sinus alfa tambah beta, berarti x ditambah 5x, dikurang sinus alfa dikurang beta. Nah, ini hati-hati nggak boleh terbalik. Alfanya itu yang ada di cosnya ya, berarti alfanya itu x dikurang 5x. Nah, ini nggak boleh terbalik, karena kalau terbalik maknanya jadi berbeda. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita rapikan dulu sedikit ya, mungkin integral 0 sampai pi per 4. Setengahnya bisa kita taruh di depan aja, karena dia cuma konstanta. Gitu ya, ini aku kasih sama dengan untuk menunjukkan nih lanjutan dari yang atasnya. Nah, di sini sinus x tambah 5x itu jadi sinus 6x. Kemudian minus sinus, ini kalau teman-teman hitung, ini tuh jadi minus 4x ya. Nah, aku kurang nyaman dengan melihat negatif ini. Sebetulnya aku coba pindahkan negatifnya ke depan. Ini pakai identitas juga sebetulnya. Sinus dari min theta itu sama dengan minus sinus theta. Cuma kalau teman-teman nggak terbiasa dengan identitas itu juga nggak masalah. Teman-teman biarkan di sinus x juga bisa sebetulnya teman-teman lanjutkan mengerjakan seperti itu. Tapi aku lebih nyaman nih dibuat jadi plus sinus 4x. Karena di sini ada minus. Di sini ada minus. Ketika aku pindahkan minus dari dalam keluar, jadinya di sini plus, seperti itu. Nah, ini integralnya terhadap dx. Nah, perhatikan di sini, karena bentuknya penambahan yang ada di dalam sini adalah sin 6x ditambah sin 4x, kita bisa pecah integralnya. Kita bisa pecah, jadi masing-masing ya, setengahnya tetap bekerja terhadap seluruhnya. Sini integral 0 sampai pi per 4. Di sini sinus 6x dx ditambah integral 0 sampai pi per 4 juga sinus 4x dx gitu. Nah, ini tujuannya yang tadi aku katakan. Kita berusaha memecah bentuk integralnya, dan yang kiri dan kanan ini 6x dan 4, sinus 6x dan sinus 4x ini udah seharusnya kita bisa integralkan dengan mudah. Gitu ya. Kalau teman-teman mungkin belum terbiasa mengintegralkan sinus 6x dan 4x ini, teman-teman bisa coba pakai permisalan. Misalnya 6x itu, kalau yang 6x ini coba misalkan 6x-nya itu sama dengan U gitu. Kalau yang 4x ya berarti misalkan 4x sama dengan V gitu. Nah, jadi teman-teman lakukan aja seperti itu, nanti teman-teman seharusnya ketemu bentuk dasar dari integral trigonometri, sinus U gitu, sinus V. Nah, jadi kalau teman-teman gak terbiasa, teman-teman bisa coba lakukan step by step dengan substitusi. Tapi kalau sudah terbiasa, boleh juga langsung di sini jadinya apa? Setengah dalam kurung. Yang depan ini seharusnya akan jadi 1/6. Nah, sinus itu berarti berasal dari minus cos. Harus hati-hati ya, ada minus cos di sini. Jadi minus cos 6x, kemudian dimasukkan batas dari 0 sampai pi per 4. Demikian pula yang satunya, berarti di sini ditambah dengan
seperempat, ini akan muncul kalau teman-teman permisalkan, teman-teman akan lihat nanti akan muncul nih 1/6 dan 1/4-nya ini dari mengubah bentuk dx-nya. Gitu. Di sini menjadi minus cos dari 4x. Dimasukkan batas juga lagi-lagi 0 sampai pi per 4. Oke. Seperti ini berarti seharusnya udah cukup sederhana. Sini kita bisa lanjutkan ke sampingnya aja ya. Aku tulis ini, kasih panah. Nah, jadinya masih setengah dalam kurung 1/6. Nah, sekarang kita lihat. Ketika dimasukkan pi per 4, cos 6x-nya itu sendiri jadi 3pi per 2 ya. 6x-nya jadi 3pi per 2, sementara cos 3pi per 2 itu adalah 0. Oke, jadi di sini mungkin aku tuliskan aja, jadi dalam kurung minus 0, karena ada minusnya di depan, cuma sebetulnya nggak penting juga karena ini 0. Kemudian dikurang dengan ketika dimasukin 0. Ketika dimasukkan 0, cos 0 jadinya ya, 6x-nya 6 kali 0, 0. Cos 0 itu jadinya 1. Dikurang dengan minus 1, karena di sini ada minusnya. Nah, jadi teman-teman jangan pusing dengan minusnya. Kalau sempat terkecoh, coba dicerna pelan-pelan. Gitu. Ini buat yang 1/6. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yang 1/4. Dikali dengan pi per 4 dikali 4. Pi per 4 dikali 4 itu jadi pi. Dan kita tahu cos pi itu nilainya adalah minus 1. Tapi ingat di depannya lagi-lagi ada minus. Jadi di sini minus dari minus 1. Kemudian dikurangi dengan yang batas bawah. Yang batas bawahnya 0. Lagi-lagi ini cos 0. Cos 0 itu 1, tapi karena ada minusnya depan jadi min 1. Jadi dikurangi min 1. Nah, ini lebih banyak lagi minusnya. Semoga teman-teman nggak pusing ya. Bisa dicerna perlahan-lahan. Nah, di sini jadinya apa? Setengah dikali 1/6 dikali berapa ini? Yang ini kalau teman-teman itu hasilnya jadi 1 ya. Jadi 1/6 aja. Ditambah, nah yang belakang minus min 1 ini jadinya 1 ditambah 1. Dan ini nggak lain hasilnya 2. Gitu, jadi 1/4 dikali 2. Setengah, seperti itu. Oke, ini seharusnya sudah sangat sederhana. Bisa diselesaikan, jadinya 1/2 dikali, ini teman-teman samakan penyebut, dapat 4/6. Atau aku tulis 2/3. Gitu. Nah, kita dapat, kita coret nih ya. Hasil akhirnya adalah 1/3. Selesai, seperti itu. Jadi, untuk yang integral yang ini, kuncinya adalah yang tadi sebetulnya. Teman-teman ingat identitas yang cos dikali sinus. Gitu. Ini tujuannya memecah mereka supaya kita bisa selesaikan masing-masing. Masing-masing bentuknya cukup mudah. Oke, seperti itu saja. Terima kasih untuk telah menyimak pembahasan soal kali ini.